Sebelum saya masuk ke clustering, saya akan coba mungkin menjelaskan ke teman-teman implikasi atau contoh penerapan nyata apa sih ke metode clustering itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman sudah familiar ya dengan kartu kredit gitu ya. Nah, jadi beberapa perusahaan atau bisnis yang dia bergerak di bidang produk, biasanya dia mengenal istilah yang namanya customer segmentation gitu ya. Ada yang tahu istilah customer segmentation? Saya mencoba jawab, Mas. Oh ya, silakan Mas Sidik. Untuk customer segmentation yang dimaksud itu adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristik yang sama. Oke, Terima kasih. ya betul ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Sidik, itu customer segmentation itu bagaimana kita sebagai stakeholder itu bisa mengelompokkan atau mensegmen customer mana sih itu yang kita bagi ke beberapa kelompok gitu ya. Misalnya di sini kita kelompokkan menjadi high income, average, dan low income. Nah, tujuannya itu apa? Jadi untuk memaksimalkan proses atau tujuan dari bisnis kita gitu ya. Misalnya sebuah bank memiliki produk baru. Produk itu dia sudah menganalisis nih, kira-kira produk ini mampu untuk dibeli oleh customer segmen tingkat yang apa gitu ya. Nah, jadi sasarannya ketika ngeblast promote gitu ya atau marketingnya itu bisa sesuai sasaran gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mensegmen itu, barangkali semua customer bakal kita blast itu. Nah, mungkin dari 100% yang kita blast itu mungkin nggak sampai 50% yang dia akan membeli atau tertarik dengan produk kita ya, karena yang pertama ini kita kategorikan berdasarkan dari income-nya gitu, jumlah income-nya. Nah, sehingga dengan clustering ini nantinya itu bisa mempermudah atau istilahnya meningkatkan efektivitas dari si marketing untuk bisa menyasar customer mana sih yang harus kita blast dengan produk ini, customer mana yang dengan produk ini. Nah, jadi biar lebih optimal seperti itu ya. Sudah ada sedikit gambaran ya tentang clustering itu nanti tujuannya untuk apa. Nah, terus clustering sendiri itu apa gitu ya. Nah, clustering is the process of dividing the entire data into groups. Nah, jadi kita memiliki sekumpulan data yang nantinya kita akan mendivide menjadi ke beberapa grup. Nah, grup-grup di sini biasa kita sebut dengan namanya adalah cluster. Ya. Nah, berbeda dengan proses yang kemarin, ya, kita belajar dengan naif Bayes itu kan kita mengenal dengan kelas ya, classification. Ya. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Kalau di sini istilah itu tidak berlaku lagi ya. Kita sebutnya dengan cluster. Ya. Nah, bagaimana kita mengelompokkan itu? Kita berdasarkan dari pola dari sebuah data, kayak gitu. Mengapa sih clustering itu termasuk unsupervised? Ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar nih mengenai supervised unsupervised ya. Nah, kenapa disebut unsupervised? Nah, dia tidak seperti supervised learning. Clustering is considered an unsupervised learning method since we don't have the ground truth to compare the output of the clustering algorithm to the true label to evaluate its performance. Nah, jadi di clustering kita itu tidak punya yang namanya target class tadi ya, tidak punya label, sehingga kita tidak bisa membandingkan hasil output prediksinya dengan hasil data aslinya, true labelnya ini ya. Ya. Kalau yang kemarin di klasifikasi itu kita punya data testing 10. Misalnya 10 ini kelas A ada 5, kelas B ada 3, kelas C ada 2. Oke, bentar. Nah, kemudian bagaimana kita cara mengcompare-nya? Kalau di klasifikasi kemarin gampang ya. Kalau misalnya kita predik data ini kok keluarnya B, tapi data aslinya A, berarti kan itu salah. Nah, itu kita bisa tahu performnya kurang baik. Nah, kalau di clustering, ini kita tidak punya pembandingnya itu, kita nggak punya si label. Nah, sehingga bagaimana kita cara mengcompare-nya gitu. Bagaimana kita menentukan kalau ini model ini sudah bagus gitu ya. Nah, di sini yang bisa kita lakukan yaitu hanya mencoba menginvestigasi
struktur dari data dengan cara menggroupingnya beberapa data itu menjadi beberapa grup yang berbeda. Nah, berdasarkan dari polanya itu tadi. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya mungkin? Baik sekali ya. Jadi betul hasil diskusi atau yang disampaikan oleh kelompoknya Mas Lukman dan Mas Sidik itu ya. Jadi antara model 1 dan model 2 itu yang lebih baik kinerjanya atau modelnya adalah model yang kedua gitu ya. Nah, kenapa? Sorry sebentar, kepencet. Nah, kenapa tadi ya? Jadi persebaran datanya itu lebih mirip. Nah, kalau di model 1 ini saya sebut adalah klaster 1, ini klaster 2, terus ini klaster 3, ini klaster 4. Nah, klaster 1 ini persebarannya itu tidak merata ya. Di sini ada dia dengan hutang yang rendah, ini katakanlah antara 100 dan 150 itu kan hutang rendah, dan ada hutang yang tinggi. Nah, jadi antara data yang memiliki hutang rendah dan tinggi itu berada pada klaster yang sama, klaster 1. Berbedanya dia cuman income-nya adalah 2.000. Nah, sedangkan yang ini juga sama, ini hutang rendah, hutang tinggi, tapi satu klaster yang berbeda. Nah, itu kan membingungkan ya. Lebih bagus untuk yang model 2. Kenapa? Karena di sini sudah dibedakan. Ciri-cirinya untuk klaster 1 itu adalah income-nya rendah, hutangnya juga rendah. Gitu ya. Jadi antara 100 dan 150. Nah, ciri-cirinya itu. Nah, ciri-ciri untuk klaster kedua, pendapatannya rendah, tapi hutangnya tinggi. Nah, antara 200 sampai 250. Nah, jadi kan kita mengelompokkan data itu lebih enak, lebih mudah gitu ya. Lebih jelas ciri-cirinya sama. Kalau ini kan tadi kan ada yang hutang rendah, ada yang hutang tinggi. Nah, itu kan sangat ada gap, itu sangat jauh ya perbedaannya, ada gapnya gitu. Nah, kalau yang klaster 3 pendapatannya tinggi tapi hutangnya rendah. Klaster 4 pendapatan tinggi, hutang tinggi gitu ya. Nah, jadi konsepnya nanti teman-teman bisa melihat data teman-teman itu seperti ini. Kalau di dalam satu klaster itu ciri-cirinya sudah sama, nah itu barangkali itu sudah memang model yang terbaik gitu ya. Seperti contoh pada model 2 ini gitu ya. Pokoknya di dalam satu klaster yang sama itu ciri-cirinya hampir sama. Nah, antara klaster satu dengan yang lain itu cirinya harus berbeda. Contohnya, klaster 1 ini hutangnya rendah, pendapatan rendah. Nah, klaster 4 pendapatan tinggi, hutang tinggi. Nah, itu kan udah berbeda. Artinya kan ciri-ciri data udah berbeda. Nah, makanya itu disebut sebagai klaster yang baik modelnya kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi yang teman-teman diskusikan itu disebutnya itu sebagai clustering properties ya. Nah, jadi semua data point di dalam sebuah cluster itu harus memiliki kemiripan. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam cluster yang sama harus punya kemiripan data. Contohnya hutang rendah, pendapatan rendah. Nah, itu kan mirip dibanding yang model pertama hutang rendah, ada yang hutang tinggi, ada yang hutang rendah, hutang tinggi, tadi kan nggak sama itu ya. Nah, kemudian the data point from different cluster should be as different as possible. Nah, jadi kalau di dalam cluster yang sama harus mirip, semirip mungkin, tapi kalau antar cluster yang berbeda itu harus sebeda mungkin gitu ya. Setidak mirip mungkin gitu. Tadi antara hutangnya rendah dan tinggi itu kan sangat berbeda kayak gitu ya.